Shalom, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Reading Bible Time. Malam hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Ayub 24 hingga Ayub yang ke-25. Mari kita satu dalam doa untuk memohon pimpinan dan pengurapan dari Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Sedari pagi Tuhan kami boleh beraktivitas, kami boleh dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami membaca firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang memberikan hikmat-Mu, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan malam hari ini dari Ayub 24 hingga Ayub 25. Ayub 24. Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gada. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang mengusir terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tuduh muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang, karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskannya oleh kemarau dan panas, demikian juga dilakukannya dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berenga mengerumitnya. Ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu, ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri lalu tidak ada lagi. Mereka luruh lalu menjadi lisut. Seperti segala sesuatu mereka dikerat. Seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku. Ayub 25. Pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Maka Bildad orang Sua menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia, yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia, yang adalah berengah, anak manusia, yang adalah ulat. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya kalau kita lihat bersama di Ayub 24 dan Ayub 25 ini menceritakan bagaimana si Ayub ini mengeluh ya. Dia cerita bahwa seakan-akan tuh Tuhan tuh nggak dengerin gitu ya. Atau seakan-akan Tuhan tidak melihat. Padahal Tuhan melihat gitu ya. Dia ceritanya sedang meluapkan keluh kesahnya gitu ya. Gimana dia bisa melihat bahwa orang yang semakin miskin jadi miskin, kemudian orang jahat semakin jahat, orang fasik tetap aja mendapatkan yang baik gitu menurut dia gitu kan.
seperti yang dia baca seperti yang sudah kita baca bersama di Ayub 24 gitu ya. Terus seperti ini, ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin, gitu kan. Hanya sebentar saja mereka meninggalkan diri, lalu tidak ada lagi. Terus intinya bahwa di sini pas aku baca, aku merenungi bahwa memang sih seakan-akan sepertinya Tuhan tuh kayak kalau kita lihat banyaknya kejahatan yang terjadi gitu ya di sekitar kita ataupun yang boleh kita lihat, kok bisa ada sih ya? Apa Tuhan nggak lihat gitu ya? Apa Tuhan nggak nggak bertindak gitu ya? Tapi di sini kita juga sama-sama belajar. Aku di sini sama-sama diingatkan Tuhan gitu ya, bahwa masa sih Tuhan nggak lihat, kan firman yang lain nyatakan bahwa mata Tuhan melihat orang benar dan orang fasik. Bahwa Tuhan nggak pernah tinggal diam gitu kan. Tapi semua dalam kendali dan kekuasaannya, bahwa bukan dengan pikiran kita tapi kehendak Tuhan, dan kita nggak tahu gitu kan waktunya kapan sih kalau Tuhan ingin bertindak, dan penghakiman, penghukuman itu adalah punyanya Tuhan gitu lah. Kalau ada kejahatan baik penghakiman maupun ke penghakiman maupun hukuman, itu adalah wewenangnya Tuhan, bukan wewenangnya kita gitu kan. Di sini aku diingatkan kembali bahwa mari merendahkan hati kita, bahwa segala sesuatu adalah dalam kendali Tuhan dan Tuhan yang bertindak. Baik, untuk ayat emasnya pada malam hari ini terambil dari Ayub 25 ayatnya yang kedua. Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan kuasa. Tiada sepertimu Tuhan di muka bumi ini. Dan kami percaya walaupun kami tidak melihat dengan mata kepala kami, tapi Engkau yang bertindak dan Engkau yang berdaulat. Dan apapun yang boleh terjadi Tuhan, Engkau Tuhan tahu yang terbaik. Biarlah hati kami Tuhan mau merendahkan hati, percaya dan meminta pertolongan-Mu. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau yang menyatakan segala sesuatu Tuhan dalam kehidupan jiwa setiap jiwa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sebentar Tuhan kami akan menjalankan aktivitas kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami rindu esok hari Tuhan kami boleh berkumpul kembali dalam Reading Bible Time. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik saudara-saudara terkasih, demikianlah Reading Bible Time pada malam hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang rindu menjadi bagian dalam Reading Bible Time atau rindu menjadi bagian dalam Dwelling Youth ataupun GBI Dwelling, boleh menghubungi kami di nomor telepon 087780494771 atau yang sudah ada lihat di di YouTube kami yaitu di GBI Dwelling, atau bisa lihat di Instagram kami GB_Dwelling. Sampai jumpa esok yaitu tanggal 4 November di jam 20 WIB ataupun 21 WITA. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.